Anton, mainkan. Semuanya. Barusan di chat saya juga coba tanya Ibu Rukia tentang kelembagaan ini. Jadi memang persoalan utama di petani adalah kelembagaan ini. Dimulai dari nol sama sekali, bahkan dari negatif bahkan ya, seperti saya sebutkan, status lahan yang ada di kawasan hutan, kemudian tidak sesuai dengan peruntukan lahan, tata ruang, dan sebagainya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi di sini saya lihat kebingungan petani itu adalah siapa yang seharusnya membangun kelembagaan di tingkat petani ini. Karena kita juga sering terima ada pemerintah daerah, ada juga pemerintah pusat dari kementerian, di perpanjangan tangannya kan ada di dinas provinsi. Nah, di sini sering sekali terjadi proses yang discontinue dan parsial, membuat kelembagaan ini juga tetap tidak solid, apalagi sewaktu akan membangun kemitraan. Seperti Bu Rukiah tadi sebutkan, kemitraan ini kan perlu kesetaraan. Kesetaraan yang cukup dari sisi pengetahuan petani, dan juga penerimaan nantinya. Penerimaan ini dalam arti begini, banyak hal-hal yang memang nantinya tidak akan bisa diikutsertakan dalam kemitraan. Karena keterbatasan-keterbatasan atau tidak mampu melewati syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, kita petani ini butuh satu jalur yang pasti dan berkelanjutan agar pembinaan kelembagaan di petani ini jadi bisa lebih bertingkat lah. Pastilah namanya kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, jadi kita juga sering ada kebingungan. Kadang-kadang dapat dari Pemda, kadang-kadang didanai sendiri, kadang-kadang ada dari pemerintah pusat. Nah, tapi sampai sekarang pemahaman kita itu sebenarnya siapa? Walaupun kita tahu itu pasti pemerintah, tetapi secara kelembagaan itu di mana? Nah, di sini besar harapan kami sebetulnya, karena memang kita punya BPDPKS saya sebutkan. Nah, harapannya memang dari situ, karena nantinya akan keluar program dari BPDPKS. Kira-kira begitulah yang saya sampaikan. Jadi memang bagaimana menjawab kebingungan ini di petani. Dan juga koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan kementerian juga barangkali, provinsi juga. Nah, ini masih sangat goyang ini di kita. Jadi harapan kami sebetulnya itu supaya dapat jalur yang apa namanya, yang lempang lah. Ya walaupun nanti akan dibangun setapak demi setapak, tetapi menjadi jalur tol lah, jalur lurus dia. Dan kelembagaannya juga jadi apa namanya, lebih strike nantinya kalau kami nanti tidak, misalnya memang tidak berhak bermitra, seharusnya akan lewat yang ini. Kan gitu kira-kira. Misalnya masuk kawasan hutan, ya harus ganti tanaman barangkali. Nah, jadi ada kebijakan-kebijakan yang cukup kuat di situ. Karena kalau sampai sekarang kan itu menjadi gantung semua. Dan saya pikir itulah persoalan-persoalan kita di lapangan dalam membangun kemitraan. Pasti di situ, selalu pasti di situ. Nah, demikian saya pikir untuk sementara itu dulu, nanti kita tambahkan lagi. Terima kasih Pak Togar. Oke, Ton. Terima kasih.
Ya, Mau mungkin langsung ditanggapi? Ya. saya mau respon sedikit Pak. Jadi Silakan. memang benar ya. Jadi ini kan seolah-olah ini siapa sih yang ada tanggung jawab gitu ya. Kadang-kadang kami juga sebagai seperti lembaga-lembaga sosial yang memang bekerja untuk pendampingan petani itu kadang-kadang juga merasa sendiri juga ketika di lapangan gitu ya, membantu petani swadaya, tapi ketika kemudian berbenturan dengan hal-hal yang memang harus mendapatkan dukungan itu kadang-kadang nggak bisa gitu. Misalnya contoh ya, mau mendapatkan legalitas STDB gitu ya, tapi kemudian berbenturan dengan kewenangan negara itu nggak bisa juga. Jadi kadang-kadang kita juga harus seperti maju lagi, mundur lagi. Nah, namun ada satu hal yang penting juga kita sadari bahwa kalau kita lihat di dalam skema aturan, sebetulnya yang punya tanggung jawab besar di dalam pemberdayaan petani, memperkuat petani itu kan sebetulnya negara, ya, pemerintah dalam hal ini. Gitu ya. Kita kan sudah lihat bahwa misalnya kalau yang berkaitan dengan koperasi, maka ada dinas koperasi sebenarnya, begitu kan. Terus kemudian kalau berkaitan misalnya dengan Gapoktan gitu-gitu ya, ada juga yang jadi kalau itu jelas juga disebut di dalam Permentan nomor 67 kalau nggak salah 2016 itu tentang pemberdayaan kelembagaan petani gitu. Jadi sudah ada disebut situ di mana itu sebetulnya menjadi peran pemerintah. Nah, ketika kemudian petani, jadi peran pemerintah itu adalah bagaimana mensejajarkan posisi antara kelembagaan petani dengan perusahaan ketika dia mau bermitra. Kalau dia diberikan hanya ya sudah kalian silakan bermitra sendiri dengan perusahaan. Pokoknya itu urusan kalian berdua karena kan kalian juga yang akan melakukan akad segala macam. Itu nggak bisa. Kalau begitu nggak bakalan bisa karena pasti akan terjadi lagi situasi masa lalu gitu loh. Karena kita tahu bahwa sebenarnya perkebunan ini adalah sesuatu yang diperkenalkan sebetulnya, bukan yang berangkat dari masyarakat, bukan budaya masyarakat. Masyarakat itu kan budayanya bukan monokultur ya, gitu ya. Jadi makanya sebetulnya ketika petani swadaya itu nggak monokultur ya, ditanam pisang di sana, rambutan di sini kayak gitu-gitu. Nah, ketika kemudian dia didorong untuk bermitra dengan perusahaan dengan kapasitas yang nol tadi, itu ya habis dia. Gitu makanya ketika kemitraan itu tidak seimbang, yang terjadi adalah siapa yang kuat dia menang sebetulnya. Padahal kan bukan itu. Nah, lalu pemerintah harusnya berada pada posisi bertanggung jawab untuk membawa kelembagaan petani itu posisinya sama dengan perusahaan. Apa yang samanya? Dia juga harus punya legalitas. Dia harus punya manajemen yang kuat sama dengan perusahaan. Terus kemudian transparansi di dalam. Jangan juga kemudian ketika dibentuk ya di dalam tuh gontok-gontokan gitu ya di koperasinya. Akhirnya ya perusahaan bilang perusahaan akan bilang seperti ini. Ya sudah, kami nggak mau lagi lah bermitra. Nah, lalu tapi apakah ini kita harus menunggu gitu ya? Di mana saya bukan bilang bahwa pemerintah tidak bekerja, mungkin juga terlalu banyak dikerjakan sehingga banyak juga yang tertinggal begitu ya. Nah, kita juga kadang-kadang di perusahaan sendiri, saya juga kebetulan kan saya banyak bekerja sama dengan teman-teman di Asian Agri, terus kemudian ada teman-teman di Hindoli gitu ya. Jadi selalu misalnya, aduh kami ini pengen mereka tuh lari cepet gitu ya. Si petani ini kok lambat banget, sementara kita sudah bicara mengenai kualitas. Nah, mereka masih bicara tentang kelembagaan, masih bicara tentang transparansi, terus pembagian duit. Wah, gimana caranya? Masa kita urus semua di situ gitu ya. Jadi kapan kita mau bergerak lebih cepat? Sementara misalnya pasar global itu cepat minta ampun gitu ya. Orang udah bicara macam-macam. Nah, jadi akhirnya kemudian yang kita dorong adalah bagaimana juga perusahaan itu terlibat di dalam proses pemberdayaan. Akhirnya yang sebetulnya menjadi ranahnya di pemerintah. Tapi yang terjadi kemudian memang kami ya sebagai, mungkin kalau kami ini dianggap sebagai penyuluh swasta gitu ya. Kalau pemerintah kan punya PPL ya. Terus kemudian Fasda di Dinas Perkebunan juga ada tuh yang sebetulnya bekerja untuk bagaimana memperkuat kelembagaan ekonomi petani gitu ya. Terus ada Tanilu macam-macam saya lihat di pemerintah itu. Tapi karena memang kadang-kadang kita juga bingung gitu ya di lapangan itu ya akhirnya udah kita bekerja sama dengan perusahaan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan karena sebetulnya yang akan berdampak itu kita sendiri antara perusahaan dengan petani gitu loh. Gitu aja sebenarnya. Jadi kayak udah ini, jadi mudah-mudahan pada proses selanjutnya pemerintah kemudian bisa juga terlibat. Meskipun
kadang-kadang kita hanya memberikan peran pada pemerintah itu hanya memberikan legalisasi dan lain sebagainya. Itu sih, tapi kalau kita lihat struktur di negara itu banyak sebetulnya potensi yang bisa kita dorong bahwa mereka sudah punya infrastruktur yang cukup baik, di mana mereka punya kewajiban agar posisi petani lebih seimbang dengan perusahaan. Sehingga perusahaan itu nggak jalan lambat juga. Begitu sih Pak Togar. Saya salah menyebut nama Pak Sitanggang atau Pak Togar ya? Sama aja itu. Oh, sama aja ya. Oke, itu sih Pak respon saya. Bebas. Oke, terima kasih Mbak Uki. Terima kasih Anton. Ada yang lain mau menambahkan atau mungkin dari ini Pak Agam, siapa tahu ada punya pemikiran atau dari asosiasi petani yang lain, Lai Gulat. Halo, Gulat, Pak Edi Wartono. Ya. Memang gini, satu hal lagi yang juga kita sedang memikirkan adalah perusahaan kan, Pak Edi mau berkomentar duluan, silakan kalau mau. Sore, Pak. Ya, sore. Enggak, ini tadi saya dengarkan bahwa masalah petani plasma, masalah organisasi. Kebetulan saya dulu di Astra itu kan memang tugas pertama adalah membangun Pertrans di tahun yang 85 itu Pak, Impres nomor 1 tahun 85. Nah memang waktu itu memang ada, Bapak mungkin masih ingat yang tahun 85 itu ada ADO ya. ADO yang memang mendampingi para petani plasma ini. Nah, yang sekarang itu udah lepas sendiri-sendiri, tidak ada yang mendampingi. Nah, kemudian kalau saya melihat sekarang ini, memang sepertinya itu sudah memang pemerintah ini tidak, artinya dianggap bahwa sawit itu sudah bisa mandiri. Jadi tidak sepertinya ya Pak ya. Kalau saya lihat seperti itu, kesannya tuh ya udahlah, pokoknya udah seperti yang Mentan yang sebelum ini kan, beliau kan saya nggak pernah ngurusin sawit, ngurusinnya pajali. Dan sekarang sepertinya juga akan mengarah ke sana kalau saya lihat, karena dengan pandemi ini justru adanya krisis pangan, yang ketakutan ada krisis pangan, makanya Pak Presiden mau membangun food estate di Kalimantan Tengah. Sepertinya Pak Mentan juga akan sibuk ke sana. Jadi sepertinya ya kita jangan berharap terlalu banyak kepada pemerintah untuk para petani swadaya, petani plasma. Menurut saya sih yang justru harus kita tingkatkan adalah justru ikatan antara perusahaan dengan petani swadaya maupun petani plasma. Nah, ini kan sekarang dengan kita minta adanya revisi Permen nomor 7 tahun 2017, Permen ATR, kan justru kita minta supaya perusahaan apabila mereka bekerja sama dengan petani swadaya untuk replanting, itu kan bisa dianggap sebagai petani binaannya. Nah, saya rasa itu ada lebih tepat dibandingkan kita berharap lebih banyak kepada pemerintah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi saya rasa itu Pak Togar, kalau saya bilang ya kita tingkatkan, ini ada Pak Gulat, Kasindo lah, mari kita sama-sama dengan perusahaan, kemudian kita tingkatkan lebih baik lagi. Dan saya meyakini bahwa ya tadi itu, dengan ini pasti akan konsentrasi seperti Mentan yang dahulu, ya akan dianggapnya kita sudah mandiri lah, tidak perlu diurusin lagi. Nah, seperti itu Pak Togar dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi Wartono. Ada yang lain menanggapi? Memang ya, dibilang ya kalau sebenarnya sih kalau dipikir-pikir industri sawit ini sudah disuruh mandiri itu semenjak reformasi. Ya, sebegitu Pak Harto nggak ada lagi, nggak ada yang ngurusin sawit. Ada yang ini, ada yang yang ingin menambahkan, kalau boleh, Bu Irmia mungkin tadi ada komentar mengenai kemitraan. Tapi gini,
Ada ya, satu juga dalam pemikiran saya dan saya sudah sampaikan ke beberapa teman ya, bahwa kita kan dalam undang-undang perkebunan atau di Permentan ya, diwajibkan mempunyai 20% kemitraan dengan petani ya, atau membangun 20% untuk masyarakat, lahan kita itu untuk masyarakat sekitar gitu ya. Nah, beberapa kali saya usulkan bagaimana kalau kemitraan ini, itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Edi Martono, kemitraan ini bisa menjadi bagian dari 20% tadi, sehingga kita tidak perlu membangun atau mengurangi, yang paling jelek adalah memperluas kan gitu. Kalau sekarang itu kita bilang perusahaan itu 5 juta hektar gitu, berarti kalau kita harus membangun 20%, tambah 20% dari 5 juta, jadi 6 juta nanti. Terus nanti kita akan diributkan lagi dengan pembukaan kawasan lah, apa segala macam. Bagaimana kalau petani-petani ini yang kemudian kita mitrakan, bisa menjadi bagian dari 20% tadi. Dan juga sebenarnya juga gini loh, saya sih secara pribadi kasihan ya dengan teman-teman di petani yang punya produktivitas cuma 10-12 ton TBS per hektar per tahun gitu ya, dan mereka berada di sekeliling kita gitu. Makanya teman-teman dari CSO selalu mengatakan bahwa ekonomi dari masyarakat sekitar kebun itu atau petani sawit di sekitar kebun itu tidak lebih baik. Iya, tapi polanya seperti apa? Tadi kita sudah katakan, sudah ada juga membahas bahwa seperti apa sih sebenarnya pola itu yang win-win. Tadi Bu Uki dan kita sudah membicarakan misalnya kelembagaan. Ada berapa sih kelompok petani yang betul-betul mau dilembagakan? Nggak banyak loh. Kenapa? Kelembagaan berarti ada NPWP-nya, Pak. Ada NPWP-nya berarti harus bayar pajak, Pak. Berkurang lagi uang kami gitu. Ini klasik gitu. Satu sisi kita harus membuat mereka itu betul-betul berlembaga gitu. Jadi bagaimana kita ini ya, kita suruh buat kelembagaannya, tapi pada saat kita disuruh ya nggak mau gitu. Mungkin ada yang bisa berkomentar lain daripada saya terus. Bang John, mungkin Bang John dari Bang John Siregar. Gimana?